khirasatud din, khirasatud dunya. Seorang pemimpin yang kita semua adalah pemimpin, sekurang-kurangnya bagi diri kita, istri dan anak kita, itu program pokok dalam hidup ini untuk tanggung jawab diri dan istri anak itu khirasatud din, menjaga urusan agama dan akhiratnya dulu, baru menjaga urusan pernik dunia. Nah, ayat ini kan jelas, kalau mereka mau melaksanakan isi Al-Quran, karena kita umat Islam, pasti Allah akan datangkan sesuatu di luar pikiran kita, urusan dunia itu. La akalu min fauqihim, pasti aku beri makan, akan beri makanan dan minuman dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Akan Allah datangkan, itu kan enak sekali ini. Loh, kita kan butuh hidup, butuh hajat, kebutuhan ini dan itu, masa kita harus melaksanakan Al-Quran? Itu kan pikiran goblok. Justru laksanakan isi dan nilai syariat Al-Quran itu secara kontrak pribadi. Kalau kita pemimpin, hukum dan nilai-nilai Al-Quran kita jalankan, keberkahan itu pasti akan Allah datangkan. Faedah kemarin ketika di Kuba, Rasulullah bersama Abu Bakar hanya masa 4 hari. Visi kalau seorang pemimpin atau pribadi-pribadi kita ahlul iman, programnya khirasatud din, menjaga agama rakyatnya, menjaga agama. Bangunlah masjid, buat kegiatan di masjid. Setiap hari malaikat itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah wa dzakara fi man indahu. Apa tidak senang kita dibacakan Al-Quran setiap hari di Masjid Darussalam itu, dibacakan hadis Rasulullah, malaikat menaungi, kemudian diturunkan ketenangan, rahmat, kasih sayangnya, kemudian rasa sakinahnya, bahkan wa dzakara fi man indah, disebut-sebut orang yang bermajelis seperti ini di sisi Allah, dan itu setiap hari. Hati tidak akan gundah. Siapapun orang atau apalagi pemimpin, itu program utamanya seorang dalam imamatul uzma, seorang khalifah itu diringkas tugas pokoknya, tupoksinya itu khirasatud din, khirasatud dunya, menjaga agama dan akhirat rakyatnya dan menjaga apa itu urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Ada orang yang ragu dan tidak percaya, mungkin karena tidak mencoba berdekatan dengan Al-Quran. Ketika kita bacakan ayat Al-Quran, dia masa itu benar pahaman itu, dia ragu. Kita husnudon karena ketidaktahuannya. Maka saya ulang ayat ini karena 1 pekan yang lalu ada orang yang memposting itu ragu-ragu terhadap apa yang kami sampaikan. Padahal ini firman Allah yang zahir ayatnya.
tidak butuh tafsil, tidak butuh rincian yang detail. Keterangan para ulama, zahir ayatnya jelas. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Andaikan mereka, khitabnya kepada Yahudi, kepada Nasrani. Tapi kita tidak bicara mereka, kita bicara kita sendiri kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Andaikan mereka, kelompok kaum umat yang diturunkan kepada mereka itu kitab Taurat, yang diturunkan kepada mereka itu kitab Injil, mau melaksanakan isi dari kitab suci itu. Ingat, kita bicara kita sendiri, bukan bahas urusan Yahudi, orang Nasrani. Kalau kita kaum muslimin, umat Islam itu mau dalam hidup ini melaksanakan nilai isi Al-Quran, mau melaksanakan isi Al-Quran, janji Allah dalam ayat Al-Maidah 66 ini, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, pasti akan Allah beri makan dan minum dari atas mereka, Allah beri makan dan minum rizki dari bawah kaki mereka. Di ayat ini, nanti di ayat yang lain juga ada. Maksud kami tidak hanya satu ini. Sudah, kalau kita masih ragu-ragu agar nanti mengambil inspirasi Rasulullah, inspirasi Abu Bakar yang kemarin sampai Masjid Quba itu loh, sampai Quba kemudian 4 hari pun punya visinya jelas. Khirasatuddin, khirasatu dunya. Seorang pemimpin yang kita semua adalah pemimpin, sekurang-kurangnya bagi diri kita, istri dan anak kita, itu program pokok dalam hidup ini untuk tanggung jawab diri dan istri anak itu khirasatuddin, menjaga urusan agama dan akhiratnya dulu, baru menjaga urusan pernik dunia. Lah ayat ini kan jelas, kalau mereka mau melaksanakan isi Al-Quran, karena kita umat Islam, pasti Allah akan datangkan sesuatu di luar pikiran kita, urusan dunia itu. La akalu min fawqihim, pasti aku beri makan, akan beri makanan dan minuman dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Akan Allah datangkan, itu kan enak sekali ini. Loh, kita kan butuh hidup, butuh hajat, kebutuhan ini dan itu, masa kita harus melaksanakan Al-Quran? Itu kan pikiran goblok. Justru laksanakan isi dan nilai syariat Al-Quran itu secara kontrak pribadi. Kalau kita pemimpin, hukum dan nilai-nilai Al-Quran kita jalankan, keberkahan itu pasti akan Allah datangkan. Ini ragu, dikira rezeki itu harus kita bekerja, kita berpayah-payah, demikian mendapatkan rezeki. Memang ada jenis rizkun yatlubulahu, ada yang harus kita cari, tapi ada yang rizkun yatlubuka, jenis rezeki yang memang mencari kita. Di antaranya dengan melaksanakan Islam ini, nilai Al-Quran itu loh kita jalankan sekuat kemampuan kita. Kalau di wilayah kepemimpinan kita tegakkan nilai-nilai itu, sudah Allah datangkan dunia itu, ekonomi kita akan mapan, ekonominya akan berubah, keuangan didatangkan, diberi makan dan minum, yang tinggal kita siap untuk menikmati. Itu orang ragu, padahal jelas ayatnya 66 Al-Maidah itu nggak butuh tafsil, nggak butuh sebuah rincian. Ya Allah, sebegitu jauhnya hati ngaku Islam tapi dia sembrono sekali. Masa benar pahaman seperti itu? Karena hatinya sudah terisi dunia, hati dia isinya dunia, sudah masuk ke dalam hati, Al-Quran tidak masuk ke hatinya. Allah firmankan, la kalau pasti aku akan datangkan makanan, aku datangkan minuman dari langit, dari bumi,
sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Lah kalau hati kita pikirannya nyari dunia, ngumpulkan ini, sudah akhirat tidak akan dapat. Tapi kalau kita orientasi orang yang akhirat, jadi pikirannya, orientasinya, pikirannya besar untuk akhirat, dunia itu dengan mudah akan Allah datangkan. Nah, ini maksud kami para bapak, para ibu. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai sembrono. Masa itu paham seperti itu benar? Karena dunia telah masuk di hati dia. Anggapannya kalau rizki sesuatu itu harus dia kerja, dapat imbalan, dapat upah, itu tidak. Meskipun dia harus bekerja, kadang digaji banyak pun tidak barokah. Karena prestasi pekerjaannya sebenarnya nggak pantas dinilai dan digaji oleh Allah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayat ini jelas mengingatkan pada kita. Faedah kemarin ketika di Kuba, Rasulullah bersama Abu Bakar hanya masa 4 hari. Visi kalau seorang pemimpin atau pribadi-pribadi kita ahlul iman, programnya khirasatuddin, menjaga agama rakyatnya, menjaga agama. Bangunlah masjid, buat kegiatan di masjid. Setiap hari malaikat itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah wa dzakara fi man indahu. Apa tidak senang kita dibacakan Al-Quran setiap hari di Masjid Darussalam itu, dibacakan hadis Rasulullah, malaikat menaungi, kemudian diturunkan ketenangan, rahmat, kasih sayangnya, kemudian rasa sakinahnya, bahkan wa dzakara fi man indah. Disebut-sebut orang yang bermajelis seperti ini di sisi Allah. Dan itu setiap hari. Hati tidak akan gundah. Ini urusan rasa. Maksud kami, iman di dalam hati. Nah, itulah ayat yang kemarin kita hubungkan. Rasulullah SAW ketika singgah di Kuba, didampingi dan disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Ingat, di dalam Islam ketika Rasulullah membawa risalah syariat Islam Al-Quran ini adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba di dalam Islam, bukan dalam perjalanan sejarah dunia. Masjidil Haram di dalam Islam itu Masjid Kuba. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dilandasi bangunnya itu bukan karena politik, bukan nuansa politik, tapi benar-benar dilandasi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksud kami kalau ditarik, disimpulkan, diambil inspirasi, siapapun orang ataupun apalagi pemimpin, itu program utamanya seorang dalam imamatul uzma, seorang khalifah itu diringkas tugas pokoknya, tupoksinya itu khirasatuddin, khirasatudunya, menjaga agama dan akhirat rakyatnya dan menjaga urusan keduniaannya. Lah ayat ini kan jelas, jaga agama dulu. Nanti akan datangkan ekonomi itu jibat mapan, keuangan itu akan didatangkan oleh Allah, makan dan minum itu didatangkan oleh Allah. Kalau kamu hidup ini melaksanakan Al-Quran. Makanya orang yang sudah sepuh, ya orang tua kita itu, kalau sudah dibacakan Al-Quran jelas kayak begitu, kamu tidak percaya, bahasanya percaya begitu, tidak percaya begitu, ini Al-Quran, berarti kamu kalau nggak percaya murtad. Hati kamu tidak mempercayai isi Al-Quran, walaupun sholat dan puasa ya kayak orang munafik yang dibacakan tadi oleh imam kita di dalam rakaat yang pertama surat Al-Munafikun itu. Isi hatinya tidak percaya kepada Islam tapi melaksanakan Islam secara lahiriah, itu ancamannya neraka. Maknanya berarti kita harus konsentrasi urusan dalaman-dalaman dan batin kita. Nah begitu. Kemudian yang nomor 2, ini terpaksa masih kita berhenti di Kuba. Di Kuba mengambil inspirasi Rasulullah SAW bersama sahabat beliau
Abu Bakar As-Siddiq selama 4 hari itu. Itu kita ambil dari sisi membangun masjidnya. La masjidun ussisa ala taqwa fi awal yaumin an taquma fi. Masjid Quba itu yang kemudian Allah berikan apresiasi siapapun yang nanti bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, tujuannya kunjung bermasjid Nabawi, baru boleh ada niatan untuk kunjung kuburannya. Tapi kalau niat dari awalnya, dari rumah, dari luar kota Madinah, niatnya ke Madinah itu berkunjung ziarah makam dulu, itu sebagian ulama ada yang nggak bolehkan. Berkunjung masjid dahulu, ketika ada kelonggaran niatnya kunjung ziarah masjid karena sholat di sana kan utama, baru singgah kalau ada niatan berkunjung ke makamnya. Hikmahnya begitu. Hikmah maksud kami, Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Dan itu di luar masjid, di rumah Ibunda Aisyah. Hanya masa kekhilafahan berikutnya, masa kejayaan Islam, itu dimekarkan pengembangan Masjid Nabawi. Zona rumah itu akhirnya include ke dalam masjid. Kalau ada orang yang menyoal itu kuburan ditaruh di dalam masjid, tidak. Kuburan dan rumah dahulu, baru masjidnya dikembangkan. Nah begitu. Itu hikmah maksud kami. Saat itu para sahabat, kemudian Ibunda Aisyah, salah satu istri Ummahatul Mukminin itu, karena Rasulullah kan bersabda, la taj'alu kuburakum masajida, jangan kau jadikan kuburan para nabi-nabi itu menjadi tempat sholat, diagung-agungkan. Makanya untuk menghindari takdir Allah, makam Nabi itu tetap di mana beliau wafat, yaitu di kamarnya Ibunda Aisyah. Coba kita nggak bisa membayangkan ketika ditakdirkan terus dimakamkan di Baqi, di kuburan kaum muslimin yang ada dekat Masjid Nabawi, itu rentan resistensi untuk diagung-agungkan jadi hulu, jadi tempat kesyirikan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi saja kayak begitu dihadiri dan didatangi dari berbagai belahan provinsi sampai ke Talango, sampai ke Asta Tinggi, sampai ke Asta Ketandur. Padahal kuburan siapa nggak jelas, itu maksud kami. Ini jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya datang ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah makamnya. Lah di situ kan ketika orang ada di Madinah, siapapun wudhu dari tempat rumahnya, dari hotelnya, kemudian dalam keadaan sudah tidak hadas besar, hadas kecil, sudah dalam keadaan wudhu, kemudian langsung nanti ke Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah itu, maka nilainya seperti umroh. Itu hadis itu masyhur, keutamaan wudhu di tempat hotelnya, kemudian pengen berkunjung ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali. Nah ini maksud kami tadi, kita seorang pemimpin mesti yang pertama kali programnya mengawal urusan akhirat. Aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihi mir rabbihim. Nih, ekonomi nanti akan Allah datangkan, uang akan Allah datangkan, makanan dan minuman kita siap makan, siap hidangan. Itu kita nikmati. Kok ragu-ragu ya Allah? Baca Al-Maidah 66. Hati-hati kalau ragu-ragu itu jatuh kepada munafik. Munafik itu kalau munafik hati, neraka paling keraknya. Maksudnya casingnya melaksanakan sholat, casingnya dia juga ikut puasa, tapi hatinya itu benci, tidak senang kepada Islam. Untuk nutup-nutupi karena ke politik, atau untuk nutup-nutupi biar tidak dibunuh oleh Rasulullah dan sahabatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah dari ini ada pelajaran juga di singgahnya Nabi bersama Abu Bakar. Kalau dihubungkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, coba jenengan renungkan, para bapak, para ibu. Abu Bakar As-Siddiq dengan berbagai kelebihannya, dalam batas-batas tertentu kan juga manusia, karena ini bukan maksum, bukan nabi. Jadi siapapun selain nabi itu perkataannya boleh diambil, perkataannya boleh ditolak, ukurannya nabi. Maka siapapun selain nabi, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh nabi kita, boleh ditolak. Nah itu maksud kami, kalau dalam urusan sejarah, biar menginspirasi kita
Abu Bakar dalam batas-batas tertentu itu manusia, hidup 24 jam itu waktu sehari semalam sama seperti kita porsi waktu 24 jamnya. Coba, apa enggak sepakat? Sepakat kan 24 jam itu ya sehari semalam 24 jam. Terus kalau makan ya sama dengan kita. Makannya sama. Maksud kami makan sama itu mesti lewat mulut, diproses di perut, ketika BAB ya seperti itu. Kalau menunya ya jangan ditanya, maksud kami ground dan medan kita Indonesia, di sana Saudi ataupun di sana Madinah dan Mekah yang gurun seperti itu zaman itu. Tapi maksud kami kalau makan mesti sama manusianya, lewat mulut. Kalau tidak begitu juga diproses di perut. 24 jam itu sehari semalam sama. Tapi kenapa sampai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan? Kemudian juga dalam riwayat itu sangat masyhur, lau imana Abu Bakrin As-Siddiq lawazanat. Andaikan imannya Abu Bakar As-Siddiq itu, iman Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang satu timbangan, terus imannya sahabat bahkan seluruh manusia ditimbang timbangan satunya, ma balagha imana Abu Bakrin As-Siddiq. Ndak level, ndak bisa ngimbanginya samanya bobot iman para sahabat dan seluruh manusia setelah sahabat ketika ditimbang dengan bobot keimanan satu manusia, Abu Bakar As-Siddiq. Apa coba dengan jawabannya? Ini masih hubungan ayat ini tadi. Dan Abu Bakar kan mendampingi Nabi. Andaikan iman Abu Bakar As-Siddiq ditaruh dalam satu timbangan, imannya para sahabat seluruhnya ditaruh di dalam satu timbangan, nggak akan bisa menandingi, nggak bisa. Ibunda Aisyah meriwayatkan perkataan ini, nanti ulama-ulama berikutnya dari generasi tabi'in juga ada. Kami ulang, sabaqa Abu Bakrin bi kathrati sholatin wala siyamin walakin bisyai' mawaqara fi qalbi. Ini jawabannya. Biar kita dibacakan Al-Qur'an, mosok seperti itu. Apa enggak tersinggung? Firman Allah dilecehkan. Masuk bener pahaman kamu itu. Ya Allah, buka Al-Maidah 66 tak gitu kan? Ini kan urusan rasa. Kalau sudah memahami ayat Al-Qur'annya seperti itu dan tidak butuh tafsiran yang detail kan? Kalau aku beri makan dari langit, dari bumi itu Allah, dari 7 lapis langit sana loh firman ini itu. Ini kan urusan iman lah, itu nggak percaya. Masya Allah. Uteknya sudah utek dunia itu sudah masuk isi hatinya. Jadi sampai Al-Quran pun tidak ngefek seperti itu. Lah Abu Bakar ini tadi coba, yang bedakan apa? Satu, iman seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan iman para sahabat dan seluruh manusia setelah zaman sahabat tidak bisa menandingi. Andaikan tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu unggul, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di sisi Allah dan di prestasi di hadapan Rasulullah itu, lantaran bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tapi sesuatu yang ada di dalam hati, bisyai' ma waqara fi qalbi. Nah, berarti kan urusan dalaman penting. Urusan dalaman hati itu harus didahulukan. Kamalul mahabbah, kamalul ibadah ubudiyah yang agung kepada Allah, yaitu mahabbahnya, khaufnya, rojaknya itu total hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang ada di dalam hati. Maksud kami, coba jenengan renungkan kalau membaca sejarah itu. Abu Bakar tidak miskin. Maksud kami orang yang miskin dan dia bisa bersabar itu kan pahalanya besar. Wong yang banyak masuk surga duluan di akhirat nanti, yang banyak masuk surga itu orang-orang yang ternyata dulunya di dunia itu orang-orang fuqara dan masakin. Dia tetap bersabar di atas syariat Islam, tidak silau bersabar, tidak silau dengan dunia yang disempitkan oleh Allah. Beda
dia ambil prestasinya penuh nanti di akhirat. Abu Bakar tidak miskin, seperti gaya hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu sempat dilihat dengan sebelah mata karena tampilannya nggak menarik, padahal ahlu takwa. Abu Bakar juga tidak pernah mati syahid, maksudnya matinya normal lah, tidak dalam peperangan atau mati syahid seperti Umar ibnul Khattab, enggak, tapi tetap unggul. Abu Bakar tidak pernah luka dalam peperangan yang beliau ikuti, sebagaimana Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad yang sampai ars goncang gegara wafatnya satu orang yang soleh ini, ars goncang, para malaikat turun. Tidak seperti itu, beliau tidak pernah luka. Pun Abu Bakar dalam perjalanan hidupnya tidak pernah di dunia pun tersiksa seperti Bilal bin Rabah, sampai Ammar, Yasir, perempuannya Sumayyah ditombak kemaluannya sampai dada dan tenggorokannya oleh Abu Jahal, disiksa, diikat kakinya, diseret dengan kendaraan kuda, dikencangkan. Tidak pernah seperti itu. Itu kan menghapus dosa duluan di dunia. Tapi tetap unggul, ternyata beliau lebih konsentrasi urusan di dalam hatinya dengan Allah daripada casingnya. Nah, sementara kebanyakan sahabat kita secara umum, maksud kami kecuali yang dirahmati oleh Allah, itu memperhatikan casing, tampilan luarnya dulu, kemudian baru ya jumlahnya dapat berapa, kemudian casingnya secara rekayasa dan bahasa sekarang branding dirinya di publik itu seolah-olah baik, tapi tidak pernah memperhatikan saya ini di hadapan Allah kayak apa, isi hatinya. Nah itu tidak pernah berkonsentrasi prestasi saya Allah seperti apa, isi hatinya dalam setiap amal. Padahal hakikatnya kan hati. Coba jenengan renungkan, kita sholat bareng-bareng satu imam, dibacakan surat Al-Munafikun, dibacakan surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah rakaat yang kedua, takbir kita sama, shaf kita sama, di shaf yang pertama semua yang datang awal, bahkan dekat dengan imam. Ada shaf kedua, rukuk bareng, takbir bareng, bacaan sama, di sisi Allah apa sama? Tak. Berbanding nanti ketika kita sholat itu, mana yang paling khusyuk, menghadirkan hati atau tidak? Casingnya sama, takbirnya sama, rukuknya bareng sama, gerakannya sama, tapi isi hatinya apa sama? Khusyuknya di sisi Allah apa sama? Itu rohnya, lubunnya sholat. Sebentar lagi puasa, atau kita puasa hari ini, hari Kamis, sama puasa, sudah menahan diri dari tidak makan dan minum, hal-hal yang membatalkan puasa sudah kita niatkan, jatuhkan hati sebelum adzan subuh, Bang Ghafur. Tapi apakah sama nanti di sisi Allah ketika sama-sama nggak makan, nggak minum, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan? Tergantung ketakwaannya, karena otak lubnya puasa adalah takwa. Ketakwaannya kayak apa dia? Itu umroh, haji, coba renungkan, kita renungkan ini nih, casingnya itu jalan putar-putar ngelilingi Ka'bah, lari-lari kecil Safa dan Marwah. Ngapain kok jalan-jalan kayak gitu? Programnya apa program? Ritualnya mabit itu kan tidur. Oh, tidur di Musdalifah, hanya tidur semalam, nunggu ba'da subuh nanti terus ke Mas'aril Haram. Tidur. Apalagi rohnya Al-Hajju Arafah, ba'da zuhur, ba'da zawal, duduk di tenda zikir sampai maghrib. Apa ini? Rohnya dari umroh dan haji itu apa? Ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Sama casingnya jalan-jalan dari Safa dan Marwah, jalan-jalan ngelilingi Ka'bah kalau itu tawaf. Tapi kan berbeda nilainya. Adakah dia ta'zim, mengagungkan syiar-syiar untuk zikir kepada Allah dalam setiap syiar itu? Doa juga begitu,
nanti kita berdoa menengadahkan tangan kita di hadapan Allah menghadap kiblat, lafaz-lafaz yang sudah kita hafal. Itu intinya apa? Rohnya apa? Adalah ijlalullah, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Zikir juga begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu untuk apa? Atau hanya kosong di dalam ucapan seperti ini hati kita itu hilang? Tak. Inti dari semua ritual ibadah itu di dalam hati. Nah inilah Abu Bakar yang unggul, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Walhasil, kalau kembali kepada urusan ayat Al-Quran, kemudian kita kadang belum mengefek, bisa jadi isi di dalam hati seseorang itu masih banyak pernik dunianya, hingga sampai tidak yakin kalau kamu itu sudah laksanakan nilai Islam ini loh, laksanakan isi Al-Quran, hiduplah bersama nilai-nilai Al-Quran, ekonomi kamu itu mapan, rizki kamu itu akan Allah datangkan makanan, minuman, datangkan uang, itu pasti. Janji Allah ayatnya seperti itu. Nah ini kalau ragu-ragu terus gimana? Apa yang kita harapkan terhadap Al-Quran? Wahyu apalagi yang harus kita sampaikan kalau kalam Allah masih ragu? Perkataan siapa? Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Itu ayat yang sering dibaca oleh imam kita. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ucapan apa lagi yang kami ucapkan kalau sudah Al-Quran kamu tidak percaya? Aduh, itu bahayanya hati itu seperti itu, urusan hati. Makanya para bapak, para ibu, yang terakhir kami sampaikan jalan yang paling pintas agar kita kan masih ngambil inspirasi di Kuba. Rasulullah membangun masjidnya itu untuk apa? Ternyata program pokok kita itu bantu ngawal urusan akhirat diri, anak dan istri kita. Kalau kita pemimpin, bawahan dan rakyat kita, nanti ekonomi Allah datangkan. Karena rezeki itu tadi loh, maksud kami, memang rezeki itu ada dua cara. Caranya yang harus kita cari, kita bekerja, kita harus jual beli, kita harus ke pasar, kita harus beraktivitas, dengan itu kita ada imbalan atau kita punya barang terus kita jual dan sebagainya, dapat keuntungan. Itu jenis rezeki yang memang harus kita cari. Rizqun yatlubu lahu, jenis rezeki yang kita harus cari. Tapi yakinlah kan ada jenis rezeki yang nomor dua, rizqun yatlubuka, jenis rezeki yang mencari kita. Di antaranya kita melaksanakan Al-Quran. Nah ini bisa secara pribadi dengan ketakwaan kita. Takwa kan mendatangkan rezeki. Dengan lembaga, berarti kalau kita pemimpin, rakyat dan bawahan kita, kalau itu lembaga sekolahnya, masyarakat keluarganya, lebih besar negaranya, negeri yang kita cintai ini. Kalau menjalankan isi Al-Quran dalam hidup itu, Al-Quran jadikan sumber hukum, Masya Allah, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard, pasti aku buka barokah langit dan bumi itu. Padahal aset negeri yang kita cintai banyak. Nah kenapa malah kita jadi orang miskin, fuqara dan masakin, kaum muslimin? Aneh kan? Yang mencetuskan ilmu syariat tentang bank-bank syar'i para pakar. Tapi aneh, gajinya masih nunggu dari Majelis Ulama Indonesia, digaji oleh pemerintah. Ini kan juga musibah itu, maksud kami. Yang dihasilkan otak-otak para orang-orang alim Indonesia itu cerdas, karyanya besar, tapi harus nunggu digaji dari negeri yang dicintai. Ya kan, gimana perkembangannya? Ya Allah, kita nggak usah membahas perkara-perkara yang nanti jauh dari Al-Quran. Yang penting bagi kita, maksud kami, yakinkan pada diri kita, kalau nilai Al-Quran itu kita masukkan ke dalam hati kita, itu Allah akan ngurus, Allah akan datangkan keduniaan pada kita yang kita tidak menyangkanya, tidak menyangka. Min haitsu la yahtasib, kalau ayatnya seperti itu. Yakin. Nah, caranya ini yang terakhir, caranya agar seperti itu mudah seperti Abu Bakar As-Siddiq, cara yang singkat adalah ya dengan Al-Quran. Para bapak, gini, jenengan mari, ada ulama namanya Allahumma sholli ala Muhammad,
ini tinggal di Mekah, Masjidil Haram sampai mati, disebut Abidal Haramain, seorang ahlul ibadah di Masjidil Haram, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini masyhur. Fudail bin Iyad ini masa mudanya layaknya manusia itu bukan malaikat kan, dia masih nakal. Hanya ya nakalnya orang yang masih zamannya dekat dengan Nabi itu beda hatinya itu. Dia masih muda itu disebut syatir qati'ut thoriq, perampok jalanan. Bayangkan. Lah satu ketika dia muncul binalnya libido, syahwatnya ingin mau berbuat maksiat yang dengan jariyah, seorang perempuan, kemudian dia naik pagar mau melompat untuk ketemu perempuan itu. Dia dengar bacaan ini surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma anzala minal Qur'an. Mosok belum datang pada orang yang aku mukmin dan Islam dengan zikir kepada Allah, dengan adanya Al-Quran hati dia itu belum khusyuk, dia langsung tersentak bergerak hatinya, dia turun dari pagar itu, kemudian dia malam itu bertobat di sebuah ruangan, apalagi dengar di perjalanan. Kalau kita melanjutkan perjalanan pasti akan disergap oleh Fudail bin Iyad. Belum, sebab tobatnya ayat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Itu hatinya ngefek, tersentuh dengan Al-Quran langsung, sebab tobatnya mau berbuat maksiat dan berhenti dari perbuatan merampok jadi bajingan itu, pindah tinggal di Mekah sampai disebut Abidal Haramain, yang dikirimi oleh surat Mujahid Abdullah ibn Mubarak, ya Abidal Haramain law absortana la alimta fi ibadatika tal'abu. Wahai ahlul ibadah Masjidil Haram, kalau kamu tahu apa yang kami lakukan, kamu akan mengetahui kalau ibadah kamu hanya main-main. Kamu ibadah khusyuk sampai terus nangis, bisa meneteskan air mata di pipi dan leher kamu. Tapi di tempat kami ini, kami ibadah kami adalah bercucuran darah karena berperang. Fudail bin Iyad. Dan banyak orang-orang saleh seperti itu. Makanya Nabi pun sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran, dalam sejarah kemarin, masih kecil dibelah dadanya, diambil hatinya. Berapa kali coba? Waktu masih anak-anak, sebelum Isra dan Mi'raj pun dibelah hatinya lagi, dilepas, diambil hatinya, disucikan. Intinya kalau kita pengen ngefek Al-Quran ini, hati kita konsentrasikan. Mari, kita sudah di atas 50 tahun. Maksud kami surat Al-Fatihah ini kita mendem mabuk atau kita kunyah-kunyah ngefek ke dalam hati kita bergetar. Kalau kita baca sholat itu loh, bacaan yang kita baca ini ngefek atau kita seperti orang mabuk. Orang mabuk itu apa yang dibaca meripil tapi dia nggak sadar. Nah, ini kita muhasabahi. Itu semua kuncinya kalau hati kita kosongkan, berusaha agar memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Masya Allah, itu nanti dunia, ekonomi, semuanya akan diurus dan dimapankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah surub. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.